Kitab anhu, yaitu ketika ia meminta hamba sahaya kepada baginda Nabi SAW, sedangkan yang terjadi pada zaman ini, jika seseorang pekerja kita menjaga sholatnya, maka kita akan mencacinya dan menganggap sholatnya sebagai beban yang berusaha kita. Syekh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah alaihi pernah berdiam di rumahnya selama 7 hari tanpa makan, minum dan tidur sedikit pun. Seseorang mengadukan tentang dirinya kepada gurunya. Gurunya berkata, apakah ia menjaga waktu sholat? Orang itu menjawab, ya, ia tetap menjaga waktu sholat. Gurunya menyambut, alhamdulillahillazi lam yaj'al lisyaitani 'alaihi sabila. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang tidak memberi jalan kepada setan untuk menyelesaikan kita. Pasal 100 pertama sholat berjamaah, pahala sholat berjamaah dilibatkan di kedudukan hadis bersama. Dan Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu sholat berjamaah 20 derajat keutamaan daripada sholat sendirian harus diimani oleh muslimin dan dasar yang faedah jika seseorang mengerjakan sholat dengan niat ingin memperoleh pahala, jangan mengerjakannya di rumah, tetapi hendaknya mengerjakannya dengan berjamaah di masjid. Tanpa supaya ia akan mendapatkan pahala yang jauh lebih besar. Siapakah yang diizinkan mengambil sepenuhnya daripada mendapatkan uang atau ada saja dalam masalah agama keuntungan sebesar ini tidak diperhatikan. Hal itu tidak lain karena kita tidak memperhatikan agama dan kita tidak menganggap keuntungan agama sebagai keuntungan. Sepanjang hari kita bertebaran mengerjakan perniagaan dunia dan mengejar keuntungan 1 atau 2 sen. Sedangkan perniagaan akhirat yang keuntungannya 27 kali lipat, kita menganggapnya sebagai suatu musibah. Bagi untuk sholat berjamaah aku mesti dengan meninggalkan toko yang dianggap sebagai suatu kerugian. Menutup toko ketika itu membuat hati kita tidak enak. Namun bagi mereka orang yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, meyakini janji-janjinya dan menghargai pahalanya, tidak akan mengemukakan alasan sepele seperti ini. Mengenai mereka Allah Subhanahu wa taala memberikan pujiannya dalam Al-Qur'an. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dan mengingat Allah dan memberikan sholat Rasulullah SAW. Dalam permulaan bab ketiga, ayat ini akan ditulis lengkap beserta terjemahannya. Dan tidak ayat sahabat bab kelima, jika dituliskan beberapa kisah tentang perilaku sahabat dalam perdagangan mereka saat azan berkumandang. Syekh Salim Haddad rahimahullah alaihi seorang sufi yang juga seorang pedagang. Jika mendengar azan, wajahnya akan berubah pucat. Ia akan segera bangun dan meninggalkan tokonya dalam keadaan terbuka sambil membaca syair. Apabila muazin berdiri azan, maka bermula aku segera menyambut seruan yang maha besar yang tiada sesuatu menyerupainya. Kujawab seorang itu dengan penuh ketaatan kepadanya, dengan sukacita aku hadir wahai pemilik segala dunia. Wajahku pucat karena ketakutan kepadamu. Al-Hasibuk menunaikan perintahmu. Aku berpaling dari segala pekerjaanku. Aku bersumpah dengan kebenaranmu. Tiada yang lebih lezat daripada mengingatmu, dan tiada kelezatan sedikit pun di hidupku selain menyebut asmamu. Bilakah hari-hari yang akan mempertemukan diriku denganmu? Seseorang kekasih hanya akan berbahagia sekali jika senantiasa bersama dengan yang berinduk. Dia yang matanya telah menatap keindahanmu akan mati dengan kerinduan kepadamu dan tidak akan tenang sebelum berjumpa denganmu. Dan kita terus mati bersama. Hadis lain menyebutkan bahwa siapa selalu berkumpul di masjid, maka dia adalah pasaknya. Para malaikat akan menjadi sahabatnya. Jika ia sakit, para malaikat akan menjenguknya. Jika ia punya keperluan, para malaikat akan membantunya. Hadis riwayat Hakim. Pahala sholat berjamaah dilipatkan 25 kali. Hadis kedua. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Nabi Rasulullah SAW bersabda, sholat seseorang laki-laki dalam berjamaah dilipat gandakan 25 kali dibanding sholat di rumahnya atau di pasarnya. Demikian itu karena jika seseorang berwudu dengan sempurna lalu pergi ke masjid semata-mata untuk sholat berjamaah, maka ia tidak melangkah satu langkah kecuali ditinggikan baginya 1 derajat dan dihapus baginya 1 derajat. Jika ia selesai sholat, maka malaikat selalu berdoa untuknya selama ia duduk di tempat sholatnya selagi belum berhadat. Ya Allah, ampunilah ia, ya Allah, rahmatilah ia, dan ia terus menerus mendapatkan pahala sholat selama menunggu sholat. Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, ini temannya dan dia berfaedah. Telah disebutkan dalam hadis pertama bahwa keutamaan sholat berjamaah adalah 27 derajat melebihi sholat sendirian. Sedangkan dalam hadis ini disebutkan hanya 25 derajat.
Banyak ulama yang memberikan penjelasan tentang perbedaan antara dua hadis tersebut. Adapun penjelasannya perbedaan antara 25 dan 27 ialah menurut tingkatan keikhlasannya. Sebagian ulama berpendapat bahwa perbedaan ini terdapat dalam sholat yang bacanya diri, zuhur dan asar, yaitu berpahala 25 kali, sedangkan sholat yang bacanya keras, subuh, maghrib dan isya berpahala 27 kali. Sebagian ulama berpendapat bahwa pahala 27 derajat itu untuk sholat isya dan subuh, sebab sholat berjamaah waktu subuh dan isya lebih berat daripada sholat lain. Sebagian ulama menerangkan bahwa berdasarkan hadis lain, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambah karunia pada umat ini. Bisa saja asalnya 25 pahala kemudian ditambah menjadi 27 pahala. Apalagi sebuah penjelasan yang lebih menunjukkan bahwa hadis mengenai pahala 25 itu bukan sebagai derajat, tetapi sebagai 25 kali lipatan. Dengan hitungan ini satu sholat akan menghasilkan pahala 33.554 derajat. Bagi Allah Subhanahu wa taala pahala sejumlah itu tidak ada apa-apanya jika dihubungkan dengan dosa meninggalkan satu sholat yang mengakibatkan siksa selama satu ukur, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Maka tidak mustahil bila pahala sholat mencapai jumlah sekian. Kemudian bagi Rasulullah SAW penjelasan yang harus kita pikirkan berapa banyak pahala sholat berjamaah dan bagaimana kebaikan-kebaikan dilipat gandakan. Suatu kabilah yang di Madinah Munawwarah yang tinggal jauh dari masjid berniat pindah ke dekat masjid, namun baginda Rasulullah SAW bersabda, tetaplah tinggal di sana karena setiap langkahmu menuju masjid akan ditulis sebagai pahala. Hadis lain menyebutkan jika seseorang berwudu dengan sempurna lalu keluar dari rumahnya dengan niat untuk sholat berjamaah, seolah-olah ia keluar dari rumahnya dalam keadaan ihram untuk haji. Beliau juga bersabda, orang yang telah mengerjakan sholat fardu maka para malaikat akan terus memohonkan rahmat dan ampunan baginya selama ia masih hidup di tempat. Sedangkan para malaikat adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijaga dari perbuatan dosa, maka keberkahan dosa mereka tentu sudah pasti. Syekh Muhammad bin Sam'ar rahmatullahi alaihi seorang ulama masyhur, murid dan Imam Muhammad dan Imam Abu Yusuf rahmatullahi alaihi meninggal pada usia 103 tahun. Dalam usia setua itu ia masih mampu sholat sunnah 100 rakaat setiap hari. Yang telah selama 40 tahun saya tidak pernah tertinggal dan tidak berulang bersama Imam kecuali takbiratul. Satu kali itu ketika ibu wafat karena kesibukan tersebut saya tertinggal takbiratul ulang. Ia juga berkata, suatu ketika saya tertinggal sholat berjamaah untuk menembus pahala sholat berjamaah 25 derajat. Saya sholat 25 kali, kemudian di dalam hidup saya bermimpi ada seseorang yang berkata kepada saya, wahai Muhammad, memang kamu telah mengerjakan sholat 25 kali. Tetapi bagaimana dengan alim malaikat? Tetapi bagaimana dengan amin malaikat yang hanya bisa kamu dapatkan dengan sholat berjamaah dan kita kebaikan dia? Maksud amin malaikat adalah sebagaimana yang telah dijelaskan dalam banyak hadis bahwa jika imam selesai membaca Al-Fatihah lalu membaca amin, maka para malaikat ikut mengaminnya. Kemudian jika seseorang makmum membaca amin bersamaan dengan amin para malaikat, Allah SWT akan mengampuni seluruh dosanya yang lalu. Mimpi tersebut mengisyaratkan tentang hadis di atas. Maulana Abdul Rahmatullahi mengatakan bahwa kisah di atas menunjukkan pahala sholat berjamaah tidak dapat dikalahkan oleh pahala sholat sendirian. Meskipun dengan sholat 1000 rakaat ini sangat jelas, bukan hanya karena aminnya malaikat, namun juga karena orang-orang yang berjamaah akan mendapatkan doa para malaikat selepas sholat seperti yang telah disebutkan dalam hadis di atas. Selain berbagai kelebihan di atas, masih banyak keutamaan yang hanya diperoleh melalui sholat berjamaah. Ada satu hal yang penting untuk diperhatikan, yakni para ulama telah menulis bahwa doa para malaikat akan diperoleh jika sholat dilakukan dengan sempurna. Jika sholat dilakukan asal-asalan, maka sholat itu akan seperti kain kusut yang dilempar ke muka orang yang mengerjakannya, sehingga ia tidak mendapatkan doa para malaikat dari kitab baca hadis ketiga. Dari Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa siapa ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dalam keadaan Islam, hendaklah ia menjaga sholat di waktu di tempat azan dikumandangkan di masjid, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan untuk nabimu jalan-jalan hidayah, dan sesungguhnya sholat
sholat berjamaah di tempat azan dikumandangkan termasuk jalan-jalan hidayah. Termasuk jalan-jalan hidayah tersebut. Apabila kamu sholat di rumah-rumahmu, jika kamu meninggalkan sunnah nabimu, apabila kamu sholat di rumah-rumahmu sebagaimana perbuatan